hidup Islam, jahanam, jahanam, jahanam Israel, jahanam, jahanam, jahanam Zionis, jahanam, jahanam, jahanam Zionis, laknat, laknat, laknat Israel, hidup, hidup, hidup Palestin, hidup, hidup, hidup Hamas, jihad, jihad, jihad Islam, jihad Islam. Marilah kita semua menjadi pemberani untuk Islam. Allahu Akbar. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akib. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagi mereka para Bapak Ibu semua, tentu luar biasa. Dan saudaraku para pecinta Injil Habagen, saya masih berada di Lampung Selatan, di daerah pedesaan. Tapi saat ini saya ada di daerah kecamatan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah sama-sama kita saksikan cuplikan video di awal tadi, di mana kita melihat ada banyak sekali mereka dengan serentak secara berjamaah berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, memohon, minta pertolongan supaya Israel itu diazab, Israel itu dilaknat. Dan apakah seperti itu doa orang beriman? Apakah seperti itu doa orang yang beragama? Apakah seperti itu doa orang yang mengaku dirinya adalah pemuka agama? Nah, dan perlu direnungkan bahwa doa yang bagaimana sih yang dijawab oleh Tuhan, dan doa yang bagaimana yang tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, apakah doa seperti itu dijawab oleh Tuhan atau tidak? Ini perlu direnungkan dengan akal yang sehat. Seharusnya kita mengajarkan anak cucu kita bagaimana cara berdoa yang baik, cara berdoa yang benar, dan bagaimana adab kita ketika berdoa. Jangan kita mengutuk negara lain, jangan kita mencaci maki, jangan kita menghina, jangan kita mencemooh. Ini yang harus kita perhatikan sama-sama. Ini kita memberikan contoh yang tidak baik kepada anak cucu, kepada pemuda-pemudi, kepada generasi. Malah mengajak orang seolah-olah kita mengutuk negara lain. Harusnya hari-hari ini kita berdoa supaya terjadi kedamaian antara kedua belah pihak. Ya, terjadi kedamaian. Kalau seperti itu Bapak Ibu lakukan, itu kita bukan menunjukkan orang yang beriman, tidak menunjukkan orang yang beragama. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kita seperti itu. Tidak ada agama yang mengajarkan kita seperti itu. Kalau ada, bagaimana Bapak ini? Kalau ada, ya saran saya, tidak ada teman-teman saya yang masih berada di situ, ya tinggalkan. Cari agama yang mengajarkan saudara tentang kebaikan. Dan perlu saudara ingat bahwa, dan saya sering sekali ulang-ulang, seandainya seluruh negeri, seluruh umat manusia bersatu, bersehati, dan mereka bersepakat secara berjamaah untuk menghancurkan dan melulantakkan Israel, sekali-kali Israel tidak akan hancur. Israel tidak akan runtuh. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, Bapak Ibu, ada banyak sekali orang-orang seperti yang di video tadi mengutuk Israel. Tapi kita lihat, apakah Israel terkutuk? Apakah Israel hancur? Apakah Israel lemah? Apakah Israel binasa? Tidak. Justru Israel semakin kuat. Ya, Israel semakin ditakuti oleh dunia. Israel semakin disegani oleh dunia. Padahal Israel itu negaranya sangat kecil. Kecil sekali negara Israel. Tetapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa dianggap remeh. Begitulah Bapak Ibu, saya lakukan bersama dengan teman-teman dan orang-orang di saat terjadi peperangan seperti ini, berdoa mengutuk Israel. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Saya kutuk Israel dalam doa saya. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, perlu renungkan, perlu ingat, apakah Tuhan menjawab doa?
Saya rasa dan saya memperhatikan dia dijawab oleh Tuhan doa mereka. Termasuk saya dulu berdoa seperti itu. Saya caci maki, saya kutuk Israel. Sambil menangis malah berderai air mata saya kutuk Israel. Tetapi Israel masih kuat. Menjadi bangsa yang disegani dan menjadi bangsa yang makmur. Dan menjadi bangsa yang ditakuti oleh negara-negara. Dan menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi umat manusia. Itu Israel sampai hari ini. Ya, sampai hari ini semakin banyak orang mengutuk Israel, semakin kuat Israel. Ini yang perlu dipikirkan. Kenapa? Karena Tuhan di pihak mereka. Tuhan di pihak mereka, sekalipun mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tetap Tuhan di pihak mereka. Ini kata Alkitab. Dan Alkitab mengatakan sampai hari ini firman Tuhan ya dan amin. Siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuki. Sekalipun Israel itu tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi siapapun yang mengutuk Israel, orang tersebut akan dikutuki. Siapapun. Begitu juga sebaliknya, negara manapun yang mengutuk Israel, negara itu akan dikutuk dan akan terkutuk. Dan kita melihat negara-negara yang mengutuk Israel, negara-negara yang menyerang Israel, negara-negara yang memerangi Israel, negara-negara yang mengharapkan hancurnya Israel, kelompok-kelompok orang yang ingin Israel hancur, kelompok-kelompok orang yang mengutuk Israel. Kutuk itu semua kembali kepada mereka. Hidup kelompok orang yang mengutuk Israel itu tidak tenang, tidak nyaman, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, dan tidak ada sukacita sama sekali. Dan Tuhan buat perjanjian hanya dengan bangsa Israel. Tidak pernah Tuhan buat perjanjian dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, mengenai Israel atau Yerusalem atau orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, itu hanya mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk. Kita bukan membela Israel, cuma kita membacakan firman Tuhan dan apa yang terjemah firman Tuhan, bahwa siapa yang mengutuk Israel dia akan dikutuki, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Bagaimana Bang Pendi bila bangsa Israel punya kesalahan, mereka melakukan dosa yang sangat fatal, apakah Tuhan tidak mengutuk Israel? Tuhan akan menghukum Israel. Ya, ingat, Tuhan tidak pernah mengutuk Israel, tetapi Tuhan menghukum Israel bila Israel punya kesalahan yang sangat fatal. Dan sudah terbukti dalam Alkitab bagaimana menderitanya Israel di bawah pimpinan Fir'aun di Mesir. Berapa tahun lamanya mereka hidup menderita sebagai budak. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil bagian, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Apakah agama mengajarkan kita seperti itu? Kita berdoa kepada Tuhan kita, lalu kita dalam doa mengutuk orang lain, mengutuk negara lain, mengutuk bangsa lain. Saya rasa hampir semua agama mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa yang baik, adab dalam berdoa, cara dalam berdoa, dan bagaimana supaya Tuhan mendengar doamu. Itu diajarkan oleh semua agama. Itu yang saya rasakan. Tetapi Bapak Ibu, saya dulu melakukan sepertinya Bapak Ibu lihat di video awal. Ya, di video tadi saya lakukan itu. Saya kutuk Israel, saya hina, saya caci maki. Kenapa? Karena kebencian saya terhadap Israel. Kenapa benci? Karena ketidaktahuan saya. Kenapa tidak tahu? Karena diberitahukan seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah ditanamkan ideologi ini, sudah dibuat sedemikian rupa, dicuci otak supaya benci terhadap Israel. Dan kita melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita yang begitu bencinya terhadap Israel. Saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Injil bagian, saya ingin membacakan sebuah firman Tuhan kepada kita semuanya dalam Injil Yohanes, ya, dikatakan bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah perkataan firman itu sendiri, dan firman itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dan Yesus berkata kepada para murid dan kepada kita semuanya di tahun 2023 menjelang 2024 ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Siapa aku di sini? Yesus. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang, dan
orang-orang yang diberikan hidup yang kekal oleh Yesus pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, pertanyaan kita, siapa Yesus ini? Kenapa dia berani sekali memberikan hidup yang kekal kepada manusia? Berani sekali dia memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Siapa Yesus ini yang perlu kita cerna dengan pikiran kita? Kita perlu renungkan, siapa dia? Kenapa hanya dia satu-satu utusan? Kalau saudara menganggap dia bahwa dia adalah utusan, tetapi pertanyaannya adalah kenapa hanya dia yang sebagai satu-satunya utusan yang berani memberikan hidup yang kekal kepada orang? Kenapa utusan-utusan yang lain tidak ada satupun yang berani memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia, tetapi Yesus berani memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia? Kenapa utusan-utusan yang lain tidak berani? Kalau saudara menganggap Yesus Kristus itu nabi, saudara perlu renungkan, kenapa dalam Injil Yohanes dikatakan hanya Yesus satu-satunya nabi yang berani memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia, sedangkan nabi-nabi yang lain tidak ada yang berani memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia, tetapi Yesus berani. Siapa Yesus itu? Bukankah satu-satunya pribadi yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia adalah Tuhan, tetapi Yesus berani memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia? Siapa Yesus ini? Kenapa dia berani memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia? Saudara katakan nabi, saudara katakan utusan. Satu-satunya utusan, satu-satunya nabi yang berani memberikan hidup yang kekal kepada manusia adalah Yesus. Sementara utusan yang lain, nabi yang lain, rasul yang lain belum pernah tercatat dalam kitab manapun di mana dia bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Tetapi Yesus memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia, kepada kita semuanya. Siapa Yesus Kristus ini? Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Kalau kita sudah merenungkan hal ini, dan kita akan mendapatkan jawaban. Ternyata yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia adalah Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus itu mampu memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Siapa Yesus? Apakah dia Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan untuk berpikir. Seperti yang saya katakan barusan, saya coba masuk melalui pikiran saudara, saya coba telusuri pikiran saudara, dan saya coba berjalan menurut pikiran saudara. Di mana saudara sering berkata dia adalah utusan, dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia bukan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dia memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Siapa dia? Ini perlu saudara renungkan. Kalau saudara sudah dapat jawabannya, tetangga kita dari seberang khususnya, kalau sudah mendapatkan jawabannya, tulis di kolom komentar Injil Habagen. Jangan asik saudara mengutuk yang tidak saudara ketahui. Israel saudara kutuk, padahal Israel hanya membalas serangan teroris Hamas. Hamas itu adalah kelompok manusia biadab. Hamas itu adalah kelompok manusia yang teroris, manusia yang tidak berakal, manusia yang tidak punya hati nurani. Itulah Hamas, teroris. Satu-satunya kelompok yang tidak punya hati nurani, yang tidak punya sopan santun, adab, budi pekerti, akal, yang tidak punya pri kemanusiaan, itulah teroris Hamas. Bayangkan, dalam waktu satu hari di Erev Sabat, hari di mana umat Yahudi sebagian beribadah, melakukan ibadah Sabat, di mana sebagian mereka berlibur dengan saudara, keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua. Tiba-tiba teroris Hamas laknatillah menyerang Israel. Dalam satu hari 50.000 roket, 5.000 roket diserang ke Israel. Apa kalau bukan dia adalah teroris? Ya, kalau bukan teroris, siapa lagi Hamas itu? Pikirlah dengan akal yang sehat. Kalau dia bukan teroris, lalu siapa dia? Dalam waktu satu hari, orang lagi istirahat, orang lagi beribadah, dia menyerang 5.000 roket. Pikirlah dengan akal yang sehat. Terima kasih.
Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung pelayanan Habagit, baik melalui doa dan motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membantu pelayanan selama saya berada di daerah Lampung ini. Sangat lelah sekali memang Bapak Ibu, cuaca panas, tetapi semangat dan sukacita saya dalam pelayanan itu tidak akan kendor. Ya, tidak akan kendor sama sekali. Walaupun panas, tempatnya sederhana. Setelah itu kami makan bersama dengan jemaat secara sederhana, tapi sukacita kami dalam Tuhan luar biasa. Inilah yang tidak dimiliki oleh para pelayan-pelayan Tuhan di daerah perkotaan. Ya, berbeda sekali sukacita kita melayani di pedesaan, di pedalaman. Itu sangat berbeda sukacita kita bila kita bandingkan dengan daerah kota. Sangat beda Bapak Ibu. Walaupun sederhana, rumah ibadah seperti Bapak Ibu lihat di postingan di komunitas kita, tetapi sukacita kita beribadah itu tidak akan pudar. Bahkan kita tambah sukacita. Sekalipun jemaatnya benar-benar orang pedesaan, tetapi di hati mereka, pikiran mereka untuk Tuhan luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan ketika mereka mendengar firman, tidak ada satupun yang pegang HP. Tidak ada satupun yang pegang HP. Pertanyaan kenapa tidak pegang HP Bang Pendi? Karena tidak ada jaringan. Jaringannya sulit. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagit, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang selama ini Bapak Ibu selalu setia mendukung pelayanan Habagit. Dan selama di sini kita juga membantu teman-teman hamba Tuhan yang memberikan hidup mereka untuk pelayanan. Itu kita bantu. Lewat berkat yang saudara berikan itu kita bantu teman-teman di sini. Terima kasih.